kembali lagi dengan Nurul. Hari ini kita akan belajar tentang hal-hal mengenai presentasi. Let's go! Ada beberapa hal umum yang harus kita pelajari mengenai presentasi, seperti definisi presentasi, komponen presentasi, tujuan presentasi, dan banyak lagi halnya yang lebih dalam yang akan kita pelajari mengenai presentasi. Langsung saja kita mempelajari yang pertama, yaitu apa sih presentasi? Presentasi adalah berbicara atau berkomunikasi di hadapan halayak ramai ataupun orang banyak untuk menyampaikan ide, gagasan, materi, dan sebagai narasumber atau lainnya. Presentasi harus dilaksanakan dengan baik agar makna yang akan disampaikan si presenter dapat dipahami dan dapat menarik perhatian dari audiensnya. Nah, untuk itu si presenter harus membuat bahan presentasi yang menarik dan interaktif agar tidak membosankan saat dilaksanakannya presentasi. Nah, biasanya bahan presentasi ini dibuat melalui aplikasi-aplikasi seperti Canva, Price, Microsoft PowerPoint, dan lainnya. Presentasi berbeda dengan berpidato. Berpidato biasanya dibawakan di acara resmi seperti acara politik dan kewarganegaraan. Sedangkan kalau berpresentasi bisa dibawakan di acara bisnis ataupun pendidikan. Yang kedua ada komponen presentasi. Komponen presentasi ada 7. Yang pertama ada introduction, ada body of presentasi, visualisasi, gaya dan berbicara, interaksi dengan audiens, kesimpulan, dan tanya jawab. Kita akan bahas yang pertama. Yang pertama itu adalah introduction. Nah, di dalam introduction ini ada judul, tujuan, dan konteks. Nah, si presenter harus menjelaskan judul dari presentasinya, juga menjelaskan tujuan dari presentasi tersebut dengan jelas agar audiens tahu apa yang diharapkannya dari presentasi tersebut. Nah, si presenter juga harus menjelaskan konteks topik yang akan dibahas secara singkat mengenai presentasi tersebut. Selanjutnya yaitu body of presentasi. Ini berisi tentang informasi, argumen, atau data yang ingin disampaikan oleh presenter kepada audiensnya. Selanjutnya yaitu visualisasi. Nah, visualisasi ini gimana visual digunakan si presenter untuk menyampaikan presentasinya, seperti slide PowerPoint, grafik, gambar, ataupun yang lainnya untuk mengilustrasikan informasi yang akan disampaikan si presenter. Yang keempat ada bahasa dan gaya berbicara. Untuk menjadi seorang presenter harus bisa berbicara dengan jelas, dengan volume yang tepat dan intonasi yang sesuai, sehingga dapat menarik perhatian dari audiensnya. Seorang presenter juga harus bisa menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh audiensnya agar makna yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens. Selanjutnya ada interaksi dengan audiens. Untuk membuat presentasi lebih interaktif, si presenter harus mampu mengajak audiens untuk berpartisipasi, memberikan pertanyaan, atau juga membangun diskusi dengan tanya jawab. Yang kelima itu kesimpulan. Si presenter membuat kesimpulan singkat mengenai poin-poin utama dari presentasinya. Yang ketujuh itu adalah sesi tanya jawab. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu tujuan dari presentasi. Nah, apa saja sih tujuan dari presentasi? Tujuan presentasi itu ada untuk menginformasikan, memotivasi, mempengaruhi, menginspirasi, dan menghibur. Tujuan presentasi memberikan informasi adalah menyampaikan informasi, fakta, ataupun data kepada audiens. Si presenter memberikan pemahaman lebih baik dan lebih jelas lagi tentang suatu topik kepada audiens. Ini biasanya presentasi bisnis, akademis, ataupun informatif lainnya. Tujuan dari presentasi untuk memotivasi adalah untuk merangsang audiens merasa termotivasi, memiliki semangat, dan mengambil tindakan-tindakan yang positif.
Ini biasanya dilakukan dalam konteks secara pribadi, profesional, ataupun organisasional. Tujuan presentasi untuk mempengaruhi adalah untuk mengubah ataupun mempengaruhi pandangan, sikap, ataupun tindakan audiens terhadap suatu topik ataupun masalah tertentu. Nah, ini biasanya terlihat dalam presentasi penjualan, pidato politik, ataupun kampanye. Selanjutnya ada tujuan presentasi untuk menghibur. Ini adalah untuk memberikan hiburan, mengangkat suasana, dan memberikan perasaan positif terhadap audiens. Dan yang terakhir yaitu adalah tujuan presentasi untuk menginspirasi, yaitu menggerakkan orang untuk mencapai potensi terbaik mereka, memperjuangkan impian mereka, dan nilai-nilai yang positif. Kita masuk ke topik yang baru, yaitu persepsi dan inti komunikasi. Tadi kita sudah membahas presentasi secara umum seperti tujuan, komponen, dan lain-lain. Sekarang kita membahas presentasi yang lebih dalam lagi, yaitu bagaimana melakukan presentasi dengan baik dan benar. Yang pertama yaitu cara berbicara dengan baik di depan umum. Yang pertama yaitu persiapan yang matang. Kita harus mencari tahu siapa yang akan mendengarkan presentasi kita ini, sehingga kita akan dapat memberikan topik dan gaya bicara yang sesuai. Dan kita harus pastikan bahwa kita memahami topik yang akan kita sampaikan. Yang kedua yaitu latihan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tentu harus kita latihan. Maka kita harus sering berlatih di depan cermin ataupun merekam diri sendiri agar kita dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan seperti postur tubuh, intonasi. Yang ketiga yaitu kenali teknik berbicara yang baik. Untuk berbicara yang baik, kita harus menatap audiens ketika kita berbicara dan variasikan intonasi suara agar tidak monoton. Dan gunakan vokal yang jelas dan kuat sehingga dapat dipahami oleh audiens. Dan jangan berbicara terlalu cepat dan juga lambat. Bicaralah dengan tempo yang nyaman tetapi dapat dipahami oleh audiens. Yang keempat yaitu gunakan bahasa tubuh yang tepat. Untuk memperkuat pesan yang kita sampaikan, kita bisa menggunakan bahasa tubuh, tetapi jangan berlebihan sehingga tidak monoton. Yang kelima yaitu berinteraksi dengan audiens. Untuk menghidupkan suasana presentasi, kita bisa menggunakan atau mengajukan pertanyaan kepada audiens agar mereka ikut berpartisipasi dalam presentasi. Yang keenam yaitu kelola kecemasan. Merasa cemas saat presentasi itu adalah hal yang wajar. Kita bisa mencoba teknik relaksasi seperti pernapasan dalam dan berpikir positif untuk menghilangkan kecemasan kita saat berbicara di depan umum. Tadi kita sudah membahas cara berbicara yang baik di depan umum. Sekarang kita membahas tentang hambatan-hambatan berkomunikasi di depan umum. Yang pertama itu kegugupan atau kecemasan. Nah, biasanya kegugupan kecemasan ini dapat mengganggu saat presentasi. Kenapa? Karena biasanya ketika cemas, apa yang ada di dalam kepala kita, apa yang akan kita bicarakan seketika hilang. Nah, itu akan mengganggu saat kita presentasi. Yang kedua, kurangnya persiapan. Nah, biasanya karena kurangnya persiapan dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian saat berbicara karena kita tidak tahu apa yang akan kita bicarakan. Yang ketiga, yaitu gangguan teknis seperti mikrofon, proyektor, atau perangkat lainnya. Biasanya ini gangguan yang tidak bisa kita kendalikan. Yang keempat, yaitu kurangnya keyakinan diri. Kita sering merasa tidak percaya diri saat melakukan presentasi atau berbicara di depan umum, sehingga ini bisa menjadi hambatan ketika kita berkomunikasi di depan umum, karena kita tidak dapat bisa menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan secara efektif karena ketidakpercayaan diri kita tersebut. Yang kelima yaitu gangguan fisik atau kesehatan. Biasanya seperti kita merasa tidak enak badan atau sakit tenggorokan. Itu biasanya akan mengganggu, menjadi hambatan saat berkomunikasi di depan umum atau presentasi karena kita tidak
dapat maksimal memberikan atau menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan di depan audiens ataupun halayak ramai. Nah, tadi kita sudah membahas hambatan-hambatan yang terjadi saat berkomunikasi di depan umum. Sekarang kita akan membahas tentang cara meredakan grogi saat presentasi. Tipsnya yaitu, pertama, tenangkan pikiran dan menarik napas secara dalam dengan ritme yang teratur sebelum tampil agar detak jantung teratur. Yang kedua, konsentrasi pada materi yang akan kita sampaikan. Yang ketiga, melakukan gerakan ringan seperti peranggangan sendi, otot tangan, dan leher agar kita merasa rileks dan tidak panik. Selanjutnya yaitu gunakan bahasa tubuh di setiap penyampaian materi kita agar kita merasa rileks dan tidak gugup. Sekarang kita akan membahas tentang merancang presentasi yang baik. Untuk merancang presentasi yang baik, kita harus tentukan dulu tujuan dari presentasi kita. Apa sih tujuan dari presentasi kita ini? Maka kita harus cari tahu dulu apa tujuannya. Yang kedua, ketahui audiensnya. Apakah mereka sudah berpengalaman, apa yang mereka minati, apa yang mereka inginkan. Maka kita harus cari tahu tentang audiens kita. Yang ketiga, pilih tema dari presentasi kita. Yang keempat, susun struktur presentasi. Struktur presentasi ini biasanya terdiri dari pendahuluan, isi presentasi, kesimpulan. Yang kelima, pendahuluan yang memukau. Untuk membuat presentasi yang baik, kita harus membuat pendahuluan yang memukau agar menarik perhatian dari audiens kita. Yang keenam yaitu gunakan visual yang baik, seperti menggunakan Microsoft PowerPoint, grafik, gambar, dan lainnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang retorika dan sopan santun. Di sini sudah dijelaskan apa pengertian retorika dan sopan santun. Penguasaan retorika adalah seseorang memiliki pemahaman mendalam tentang cara menggunakan bahasa, kata-kata, dan teknik komunikasi lainnya untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu. Nah, sedangkan penguasaan sopan santun adalah mencakup pemahaman tentang bagaimana berbicara atau menulis dengan cara yang menghormati orang lain, menjaga norma-norma etika, dan menghindari perilaku atau bahasa yang tidak pantas. Sekian dari pembelajaran kita hari ini mengenai presentasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.